Perkenalkan, nama saya Lisa Teresia dengan NIM 1090679. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang dan upaya dampak negatif untuk meminimalisir dampak negatif dari perilaku politik sendiri. Nah, latar belakang perilaku politik sering sekali muncul dalam organisasi mahasiswa karena adanya perebutan kekuasaan dan pengaruh di antara anggota individu. Dengan adanya untuk menggunakan taktik politik sendiri untuk memperoleh posisi kepemimpinan dan kontrol atas sumber daya organisasi. Perilaku politik juga dapat mempengaruhi pola komunikasi di dalam organisasi mahasiswa. Misalnya adanya gosip, rumor, dan persepsi yang salah dapat mempengaruhi hubungan antar anggota perilaku politik dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam organisasi mahasiswa. Ketika kepentingan individu atau kelompok ditempatkan di atas kepentingan bersama, hal ini juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan mengarah pada konflik internal. Nah, perilaku politik juga dapat memengaruhi dinamika kelompok di dalam organisasi mahasiswa. Dengan adanya aliansi, konflik kepentingan atau persaingan internal dapat mempengaruhi kerjasama dan kolaborasi di antara anggota. Nah, perilaku politik yang tidak sehat atau manipulatif dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama organisasi mahasiswa. Hal ini juga dapat menghambat pencapaian tujuan bersama dan memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian organisasi mahasiswa juga sering sekali memiliki struktur yang kompleks dengan berbagai tingkatan kekuasaan dan tanggung jawab. Kemudian perilaku politik juga dapat muncul dalam upaya memperoleh kekuasaan, pengaruh, atau akses terhadap sumber daya organisasi. Perilaku politik juga sering terkait dengan perebutan posisi kepemimpinan di dalam organisasi mahasiswa. Nah, individu atau kelompok mungkin juga menggunakan strategi politiknya untuk memenangkan dukungan dan memperoleh kontrol atas keputusan organisasi. Perilaku politik dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam organisasi mahasiswa. Kepentingan individu atau kelompok ditempatkan di atas kepentingan bersama. Nah, hal ini juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan mengarah pada konflik internal. Nah, perilaku politik juga dapat mempengaruhi hubungan antar anggota organisasi mahasiswa, misalnya adanya persaingan, konflik kepentingan, atau memanipulasi informasi dan dapat merusak kerjasama dan kolaborasi di antara anggota. Perkembangan teknologi juga khususnya di media sosial dapat memainkan peran dalam mempengaruhi perilaku politik dalam organisasi mahasiswa, di mana penggunaan media sosial untuk mempengaruhi opini, memobilisasi dukungan, atau menyebarkan informasi dapat menjadi faktor penting dalam dinamika politik di lingkungan kampus. Kemudian ada upaya untuk meminimalisir dampak negatif perilaku politik. Yang pertama itu adalah memberikan pendekatan dan meningkatkan kesadaran anggota organisasi mengenai etika politik dan nilai-nilai positif dan pentingnya berperilaku dengan integritas dalam konteks politik. Pendidikan ini juga dapat membantu anggota memahami pentingnya berperilaku dengan etika dalam aktivitas politik, membuat dan menerapkan kode etik atau kode perilaku yang jelas dan transparan dalam organisasi. Kode etik juga dapat mengatur perilaku anggota dalam berpolitik dan memberikan sanksi bagi pelanggaran, dan mendorong pendekatan kolaboratif dan inklusif di dalam pengambilan keputusan politik. Terus juga melibatkan seluruh anggota dalam diskusi dan pembuatan keputusan dapat mengurangi konflik dan meminimalisirkan perilaku politik yang merugikan. Kemudian memberikan pelatihan mengenai penyelesaian konflik, keterampilan komunikasi yang efektif, dan negosiasi kepada anggota organisasi. Hal ini juga dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif, mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik, dan memastikan akuntabilitas anggota terhadap tindakan politik yang dilakukan. Kemudian hal ini juga dapat mengurangi praktik korupsi dan nepotisme, dan membentuk mekanisme pengawasan internal
yang efektif untuk memantau perilaku politik di anggota organisasi. Nah, pengawasan ini juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan dan memberikan penghargaan dan pengakuan atas perilaku positif dalam konteks politik, seperti integritas, kerjasama, dan dedikasi terhadap organisasi, di mana hal ini juga dapat memotivasi anggota untuk berperilaku dengan baik. Terima kasih, saya Raja TBP Sialoho dengan NIM 2109060081. Di sini saya akan membahas mengenai definisi perilaku politik. Perilaku politik dapat didefinisikan sebagai tindakan atau keputusan individu ataupun kelompok di dalam lingkungan politik. Perilaku politik ini mencakup banyak macam tindakan seperti memilih, mendukung kandidat, atau partai politik tertentu. Dalam hal tersebut dibutuhkan proses mendemonstrasikan agar seseorang mengambil keputusan. Namun sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku politik itu dan bagaimana menganalisisnya, yaitu di sini kami akan membahas mengenai hal tersebut dan membantu memahami kompleksitas perilaku politik, di mana perilaku politik juga sering dikenal sebagai studi tentang cara orang berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan politik, termasuk opini publik, ideologi, keberpihakan, pengetahuan politik, partisipasi, kampanye, media, dan polarisasi. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan, dan juga tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobby, dan juga sebagainya. Perilaku politik mencerminkan cara individu atau kelompok berinteraksi dengan lingkungan politik dan membuat keputusan terkait dengan politik, di mana hal ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang dimana mengharuskan individu atau kelompok mempertimbangkan nilai-nilai, preferensi, dan informasi yang tersedia dalam situasi politik tertentu. Perilaku politik juga memainkan peran penting dalam demokrasi dikarenakan partisipasi warga negara dalam proses politik merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem demokrasi, di mana masyarakat yang demokratis kebebasan untuk berbicara, mengorganisir, dan mempengaruhi kebijakan publik, di mana itu sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang mewakili kepentingan dari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan dengan nomor NIM 210906087. Saya akan membaca kehidupan organisasi mahasiswa. Oke, jadi kampus dan mahasiswa itu adalah dua hal yang berbeda. Namun keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kampus itu adalah institusi yang mereproduksi pengetahuan politik, sementara mahasiswa itu menjadi penghuni dalamnya. Nah, di kampus segala macam pengetahuan, termasuk pengetahuan politik itu dirumuskan lalu diperdebatkan untuk mencari kebenaran. Karena itu kampus dan mahasiswa selalu dianalogikan sebagai lokomotif intelektual yang memiliki kekuatan politik yang disegani. Nah, dalam sejarah politik bahasa Indonesia, kampus dan mahasiswa itu telah menjadi pendorong bagi elit bangsa untuk merupakan sistem politik yang akan digunakan. Pada masa Orde Lama misalnya, kampus menjadi tempat diskursus tentang model pemerintahan dengan sistem politik Indonesia. Hasilnya, pada tahun 1955, diskursus tersebut telah mendorong penyelenggaraan pemilu pertama Indonesia. Dalam keberanian berorganisasi, mahasiswa mampu berliterasi tinggi dengan membaca referensi komik yang memang bisa menjadikan sebuah tumpuan khususnya dalam bela negara. Nah, hal yang sama pada masa Orde Baru atau bisa dibilang Orba. Kampus itu menjadi tempat reproduksi pengetahuan politik, kemudian berkembang menjadi gerakan pengoreksi atas rezim yang berkuasa. Bahkan setelah pemilu tahun 1971, kampus dan mahasiswa terus maju seiring dengan kemajuan masyarakat. Mereka menjadi penggerak untuk mengawasi pelanggaran baru negara, terutama terkait dengan penggunaan strategi pembangunan yang diambil pemerintah, seperti masalah korupsi Pertamina, pemborosan dana negara lewat pembangunan taman mini, dan sebagainya. Jadi selain itu, kerja yang terbaru yaitu ketika dilakukannya proses pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR. Proses pengesahan RUU Cipta Kerja itu diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai fraksi Partai Demokrat WO dari sidang paripurna.
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama. Nah, hal tersebut itulah akhirnya mengakibatkan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia itu atau BMSI melakukan aksi penolakan pengesahan tersebut di gedung instansi yang bersangkutan sampai jalan raya bersama dengan buruh dan masyarakat lainnya yang belum paham implementasi pendidikan lewat media. Jadi dari fenomena tersebut, tentunya keaktifan perilaku politik mahasiswa dan berpikir kritis mahasiswa itu dalam pemasaran tersebut salah satunya didapatkan yaitu dengan kegiatan mahasiswa. Nah, jadi perguruan tinggi itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diharapkan dapat merealisasikan dan mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional. Jadi perguruan tinggi juga diharapkan mampu mengembangkan bakat dan minat mahasiswa melalui pengembangan kegiatan kemahasiswaan melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas, kemampuan intelektual dan kemampuan sikap. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengembangkan potensi kemahasiswaan secara optimal salah satunya caranya yaitu adalah mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti mengikuti kegiatan organisasi intrakampus maupun ekstra kampus dan unit-unit kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut, dan juga meningkatkan potensi mahasiswa seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh ditingkatkan dalam satu wadah yaitu sebuah kegiatan di luar akademik baik itu organisasi intrakampus maupun ekstra kampus serta unit-unit kegiatan mahasiswa lainnya. Nah, namun tentunya dari organisasi tersebut tidak terlepas pula pengaruh politik organisasi yang mana politik organisasi tersebut membantu mereka berkembang. Salah satunya aspek politik tersebut yaitu perilaku politik di dalam organisasi. Nah, perilaku politik organisasi ini sebenarnya tidak ada dalam syarat atau tuntutan dalam menjadi bagian. Nah, dalam organisasi yang sehat juga adalah menjadi kehidupan berorganisasi seperti penelitian dari yang membahas kesehatan tubuh manusia. Nah, jadi politik organisasi ini juga dapat dilihat dengan ciri-ciri yaitu memiliki kekuatan berupa jabatan. Terdapat bentuk usaha yang mempengaruhi agar tercipta tujuan yang ingin dicapai, serta cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam beberapa organisasi. Perilaku politik juga memang perlu diperlukan selama tidak secara langsung menyakiti seseorang. Beberapa dari orang itu memiliki pemikiran bahwa politik juga sebagai sesuatu yang buruk tetapi diperlukan. Dan juga percaya bahwa orang yang tidak pernah menggunakan perilaku politik akan sulit dalam menyelesaikan urusannya dalam organisasi. Nah, jadi organisasi itu bisa saja bebas dari kata politik. Nah, tetapi itu gak akan terjadi karena organisasi juga terdiri dari berbagai individu dan kelompok yang memiliki tujuan, nilai, dan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kondisi keberagaman ini juga pastinya akan ada potensi yang terjadinya konflik. Maka disinilah faktor terpenting yang mendorong terciptanya politik organisasi, yaitu kenyataannya bahwa perilaku itu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan, mengamankan, serta memberi solusi dari konflik pastinya akan muncul dalam organisasi. Nah, dengan begitu juga perilaku politik ini akan memudahkan para organisator meraih tujuan dengan cara menggunakan pengaruh apapun yang bisa dilakukan dan yang dimiliki. Nah, jadi tentunya keaktifan mahasiswa juga itu merupakan suatu hal yang penting bagi perubahan. Nah, salah satu sarana dan prasarana yang disediakan oleh pendidikan untuk mengingatkan keaktifan pelajar yaitu dengan mengadakan sebuah organisasi baik itu dalam ataupun di luar sekolah. Hal tersebut juga bisa mendorong peningkatan pembukaan kepribadian peserta didik. Namun dari organisasi itu tersebut tentunya tidak lepas dari perilaku politik organisasi yang ada dalam jalannya. Sebuah organisasi tersebut juga untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi, maka dari hal tersebut, makanya memang perilaku politik ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya didapatkan dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Dan juga di dalam politik juga semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Jadi pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19. Oke, jadi sampai sini untuk bahasan saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tio Margani Nainggolan dengan NIM 2109060083. Di sini saya akan memaparkan presentasi kami dengan judul pengaruh perilaku politik dalam kehidupan berorganisasi mahasiswa. Bentuk perilaku dalam organisasi mahasiswa. Perilaku politik dalam organisasi bermacam-macam, seperti musyawarah dan adanya pengaruh perilaku politik dalam kehidupan organisasi. Pengaruh perilaku dalam organisasi dapat dilihat dari kebijakan yang mempengaruhi mahasiswa dan bagaimana mahasiswa berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Mahasiswa berperilaku politik dalam organisasi untuk menjaga organisasi dan untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi, dan tidak semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi tujuan dari organisasi mahasiswa itu untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Jarima Gita Ginting dengan NIM 2109060077. Dampak negatif perilaku politik dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Perilaku politik dalam organisasi mahasiswa merujuk pada aktivitas dan strategi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan, dan alokasi sumber daya dalam organisasi tersebut. Meskipun politik sering dianggap tidak terpisahkan dari organisasi, perilaku politik yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada perkembangan organisasi mahasiswa tersebut. Jadi berikut adalah beberapa dampak negatif perilaku politik dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Yang pertama itu adalah konflik internal yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perilaku politik yang tidak sehat atau yang berlebihan ini itu dapat menyebabkan yang namanya konflik atau perpecahan antar anggota dalam sebuah organisasi. Ketika individu atau kelompok berusaha memanipulasi atau mengambil keputusan dari atau atas anggota lain, ini tuh dapat menimbulkan ketegangan atau perselisihan antar mereka. Kemudian persaingan antar kelompok kepentingan dalam memperebutkan sebuah kekuasaan atau jabatan juga dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Yang kedua itu adalah rendahnya partisipasi dan kepercayaan anggota terhadap organisasi. Nah, jadi ketika ada salah satu atau mungkin lebih anggota organisasi yang merasa haknya itu atau kepentingannya diabaikan dalam sebuah organisasi ini, ia akan cenderung merasa enggan atau apatis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi tersebut. Nah, jadi hal itu dapat mengurangi semangat kerja para anggota dan menurunnya efektivitas pada organisasi. Yang ketiga itu adalah munculnya faksionalisme dan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. Jadi perilaku politik ini tuh biasanya sering memengaruhi proses pengambilan keputusan dan memicu terbentuknya semacam faksi-faksi dengan kepentingan yang berbeda, dan faksi-faksi tersebut itu saling bersaing dalam memperebutkan sebuah jabatan atau kekuasaan. Bahkan terkadang keputusan yang diambil itu bukan keputusan yang untuk kepentingan bersama, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Yang keempat itu adalah penyimpangan anggaran dan sumber daya organisasi. Jadi ada yang namanya itu perilaku oportunistik, di mana beberapa oknum kelompok yang berkuasa melakukan penyalahgunaan anggaran dan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Nah, hal ini udah pasti ya mengurangi efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Igi Pratama Bulele dengan NIM 2109060075. Kali ini saya akan membaca tentang dampak positif dari pengaruh perilaku politik dalam kehidupan berorganisasi mahasiswa. Kesadaran politik memiliki hubungan yang signifikan terhadap sikap politik pemilih pemula. Dengan individu yang memiliki kesadaran politik tinggi cenderung memiliki sikap politik yang lebih cerdas dan kritis. Mahasiswa dianggap sebagai subjek terpercaya dalam mengawal kebijakan pemerintah karena mereka berada pada posisi netral dan memiliki daya berpikir yang lebih daripada orang lain. Mereka dapat melihat dan mengkritisi keadaan pemerintah serta memiliki akses yang lebih dekat ke pemerintah melalui pengajar yang sering bersinggungan langsung dengan pemerintah.
Perilaku politik aktif dalam organisasi mahasiswa dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan perilaku politik yang cerdas dan kritis memungkinkan individu lebih aktif dalam berpartisipasi seperti kegiatan politik, diskusi, kampanye, dan kegiatan partisipasi lainnya. Perilaku politik yang cerdas dan kritis dapat mengembangkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pengetahuan tentang sistem politik, hak-hak warga negara. Perilaku politik yang cerdas dan kritis dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agatha Diunatania Panjaitan dengan NIM 21090671. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tupoksi saya, yaitu pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik mahasiswa dalam berorganisasi. Nah, perilaku politik mahasiswa diklasifikasi dalam beberapa faktor, yaitu faktor internal, eksternal, dan struktural. Klasifikasi faktor-faktor ini terjadi karena adanya kompleksitas dan multidimensionalitas. Selanjutnya kita akan membedah secara satu persatu, dimulai dari faktor internal, mencakup kesadaran politik, pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, tentu tingkat pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu organisasi kampus sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa dalam organisasi politik. Selanjutnya, faktor eksternal yang meliputi lingkungan kampus, pengaruh teman sebaya, keluarga, dan latar belakang sosial. Kultur politik di kampus termasuk kebijakan sikap atau kebijakan institusi terhadap mahasiswa tentu dapat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa. Selanjutnya, kelompok teman dan jaringan sosial mahasiswa dapat mendorong atau menghambat keterlibatan mereka dalam organisasi politik. Selanjutnya juga, keluarga dan latar belakang sosial. Dukungan atau pandangan keluarga mengenai politik tentu dapat membentuk sikap untuk mahasiswa dapat berpartisipasi dalam politik kampus. Selanjutnya, pengaruh media dan informasi. Akses dan paparan terhadap media serta informasi politik dapat mempengaruhi atau bahkan menghambat minat mahasiswa dalam berpolitik. Yang terakhir, konteks politik nasional. Situasi politik nasional termasuk kebijakan pemerintah dan peristiwa politik dapat memotivasi atau malah bahkan menghambat mahasiswa untuk aktif dalam organisasi politik kampus. Selanjutnya yang terakhir ada faktor struktural yang meliputi struktur organisasi dan kesempatan atau fasilitas. Cara organisasi mahasiswa diatur dan dijalankan termasuk proses pemilihan dan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan anggotanya. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya dan fasilitas untuk berorganisasi, seperti ruang pertemuan dan dana, dapat mempengaruhi seberapa mudah mahasiswa dapat berpartisipasi dalam keorganisasian di kampus. Baik, saya Glenn Harry Purba dengan NIM 2109066067 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran hasil materi kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan bahwasanya perilaku politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan berorganisasi mahasiswa. Hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya mahasiswa untuk memperoleh kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya di dalam organisasi mereka. Perilaku politik dalam organisasi mahasiswa dapat berupa pembentukan koalisi, negosiasi, kompromi, dan bahkan konflik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, ideologi, dan latar belakang di antara anggota organisasi. Perilaku politik yang tidak sehat dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas organisasi mahasiswa. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, rendahnya produktivitas, dan bahkan hilangnya kepercayaan anggota terhadap organisasi. Nah, saran untuk kedepannya, perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan mahasiswa tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam berorganisasi. Dengan adanya pengembangan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih transparan dan demokratis di dalam organisasi mahasiswa sehingga dapat meminimalisir praktik-praktik politik yang tidak sehat. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas di dalam organisasi mahasiswa juga dapat menjaga stabilitas dan manajemen konflik di kalangan pengurus organisasi mahasiswa maupun mengelola perbedaan
dan pertemuan secara konstruktif. Terakhir, dengan adanya pelatihan dan pendampingan bagi mahasiswa dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih etis dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Terima kasih.